Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik adik-adik, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran mungkin terlebih dahulu supaya kursinya itu dirapikan. Kemudian seperti biasa kan ketika kita memulai pelajaran itu terlebih dahulu kita akan melakukan bacaan doa. Jadi untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk pengajian dan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, jadi sebelum kita mulai mungkin saya akan absen terlebih dahulu buat adik-adik. Afat, hadir Pak. Cesar, hadir Pak. Akbar, Hadir Pak. Adi, Hadir Pak. Budi, Edi, Hadir Pak. Bayu, Ada Pak. Ilang, Ada Pak. Yus Muhammad. Hadir. Oke, baik. Jadi mungkin hari ini kita akan masuk di materi. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang manajemen. Mungkin ketua kelasnya bisa bagikan untuk materinya, baik kepada teman-temannya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik adik-adik. Jadi kita sudah diperkenalkan sama materi. Jadi semua sudah pegang. Di situ untuk bagian pertama adalah tentang pengertian manajemen. Jadi secara umum manajemen itu adalah sebagai kemampuan untuk mengatur segala sesuatu dalam hal mencapai sebuah tujuan. Jadi segala hal yang kemudian berkaitan di kehidupan kita itu pasti yang namanya manajemen itu akan terlibat. Kenapa? Karena manajemen itu adalah sebuah aturan yang kemudian kita buat dalam hal ini untuk mencapai tujuan masing-masing seperti itu. Kemudian ketika misalkan kita berbicara persoalan manajemen, kita tidak berbicara soal perusahaan dan lain sebagainya yang kemudian terlibat dalam sebuah instansi. Bahkan dalam berkehidupan juga, buat belajar juga kita juga harus mempersiapkan yang namanya manajemen. Karena ketika misalnya kita tidak kuasai yang namanya manajemen, ya dan kerja pasti kegiatan dalam sekolah atau dalam kampus itu pasti akan amburadul seperti itu. Apalagi seorang siswa, tentunya pasti banyak kemudian aturan dan pasti banyak tugas yang akan kita laksanakan. Sehingga perlu kemudian yang namanya manajemen. Dalam hal ini untuk kemudian mengatur bagaimana itu kita menyelesaikan semua tugas dan kemudian apa yang kita akan laksanakan di sekolah dan di rumah kita tentunya seperti itu. Oke, jadi untuk manajemen dia seperti itu. Mungkin karena adik-adik sudah memegang daripada materi, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya persoalan manajemen itu sendiri, supaya kemudian apa yang kemudian adik-adik tidak pahami persoalan manajemen itu bisa kita bahas supaya adik-adik bisa paham persoalan manajemen. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya silakan. Siapa? Ya baik, silakan. Apakah manajemen itu dapat berpengaruh dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari? Iya, baik sekali tadi pertanyaan dari adik Afat. Yang dipertanyakan oleh adik Afat adalah apakah kemudian manajemen itu berpengaruh
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi persoalan manajemen. Jadi ketika kita berbicara persoalan manajemen, kita tidak hanya membahas tentang instansi atau perusahaan. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari manajemen itu bisa digunakan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan pribadi. Karena kita kalau kita berbicara persoalan manajemen, kita kan berbicara soal aturan kehidupan, di mana aturan itu kemudian kita buat sendiri. Seperti itu. Apalagi akan kan seorang siswa, tentunya seorang siswa itu pasti ada aturan yang kemudian harus ditaati dan diikuti oleh apa dalam hal ini kemudian ke sekolah pasti ada jamnya, jam ke sekolah jam 7 pasti kan sudah ada sekolah kan? Jam 7 kemudian ada tugas, misalnya ada tugas yang diberikan hari kemarin, tentunya itu memerlukan manajemen atau aturan. Kenapa saya katakan memerlukan manajemen? Karena untuk mengatur semua diperlukan yang namanya manajemen. Ketika misalkan ada kamu tidak paham persoalan manajemen, maka yang tidak percaya pasti untuk kemudian melaksanakan hal-hal tadi yang saya sebutkan pasti akan tidak sesuai dengan tujuannya apa. Dimana pasti kita tentu memiliki tujuan kan? Tujuannya pasti akan semua tugas dan sebagainya itu harus tetap terlaksanakan. Nah, dengan tujuan tadi perlu yang namanya tindakan, dan tindakan itu perlu yang namanya manajemen untuk mengatur itu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika berbicara persoalan manajemen, tentunya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berpengaruh juga persoalan manajemen seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bertanya persoalan manajemen sebelum kita melangkah ke bahasan selanjutnya. Bagaimana? Mungkin Adi mungkin mau bertanya persoalan manajemen. Alex, baik, kalau mungkin sudah jelas karena kan materi tadi sudah pegang, jadi saya harapkan ketika misalkan dibaca ada hal yang dipahami silakan ditanyakan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu kita akan bahas tentang fungsi manajemen. Mungkin bisa ditulis supaya kemudian ada referensi yang bisa kita gunakan untuk misalkan balik dari kelas saya. Fungsi manajemen, ketika kita berbicara tentang fungsi manajemen, di situ ada 4 poin yang dimasukkan dalam fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian. Mungkin saya tulis ya biar adik-adik juga bisa lihat. Yang pertama tadi planning atau perencanaan. Yang kedua itu pengorganisasian. Yang ketiga pengawasan. Dan yang keempat itu terakhir evaluasi. Ya. Jadi ada 4 poin persoalan fungsi manajemen. Mungkin dari adik-adik sudah tidak asing lagi ketika misalkan mendengar yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Jadi mungkin saya akan sedikit bertanya buat adik-adik terkait persoalan fungsi manajemen ini. Jadi di antara keempat ini perencanaan, saya ingin bertanya, mengapa kemudian poin pertama itu harus perencanaan? Kenapa tidak pengorganisasian dulu? Atau kenapa tidak evaluasi dulu? Atau kenapa tidak pengawasan dulu? Kenapa harus perencanaan dulu? Mungkin ada yang bisa menjawab, atau ada yang sedikit tahu lah, ada sedikit terbesit di pikiran adik-adik tentang hal tersebut. Mungkin mungkin ya silakan. Kenapa harus perencanaan dulu? Karena kalau menurut saya setiap yang kita lakukan seperti manajemen kan manajemen tidak ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa harus perencanaan dulu? Karena menurut saya semua yang kita akan lakukan perencanaan dulu. Oke, baik, tadi bagus sekali tadi jawaban dari adik Hendy yang mengatakan bahwasanya kenapa kemudian harus perencanaan dulu. Itu karena setiap apa yang kemudian kita laksanakan itu harus kita rencanakan dulu. Saya rasa jawabannya sangat bagus. Mungkin adik-adik yang lain ada
hal tersebut. Mungkin Saya Pak, ya silakan. menurut saya kenapa perencanaan dibuat? Karena sesuatu itu harus ada tersusun agar perencanaannya tepat. Makanya harus perencanaan dulu. Gitu Pak. Ya, Harus betul tersusun. sekali. Oke, baik sekali tadi jawabannya. Saya kira tadi sudah satu jalan atau satu arah sama adik Endi mengatakan bahwasanya karena memang semua rencana itu harus tersusun, harus terstruktur supaya kemudian apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Seperti itu. Mungkin adik-adik yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan persoalan kenapa harus rencana dulu dalam fungsi manajemen ini. Kenapa tidak organisasi dulu, pengawasan dulu, atau evaluasi dulu? Apa mungkin? Oh, ya. Jadi saya kira tadi jawaban dari teman-teman kalian sudah sangat benar. Kenapa kemudian harus perencanaan di awal? Karena memang ketika kita bicara tentang manajemen, kita harus terstruktur. Karena yang namanya sebuah tujuan itu harus direncanakan dulu awalnya. Kenapa direncanakan? Karena ketika misalnya kita masuk dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi, tentu ada yang namanya tujuan. Nah, dengan tujuan-tujuan ini, poin-poin tujuan ini, itu harus kita rencanakan apa-apa saja atau planning apa saja yang akan kita laksanakan. Rencana apa saja untuk mencapai tujuan tadi seperti itu. Nah, setelah perencanaan tadi, baru masuk di pengorganisasian. Pengorganisasian ini gimana kita organisasikan orang-orang yang masuk di dalam perencanaan itu seperti itu. Setelah diorganisasikan, semua orang-orang yang sudah dikasih masuk dalam instansi tersebut, nah, baru masuk di pengawasan. Kenapa? Karena kan tadi sudah ada orang-orangnya. Nah, setelah sudah ada orang-orangnya itu diawasi kinerjanya supaya tujuan tadi itu tetap tercapai. Karena dalam organisasi tentunya pasti punya satu tujuan. Sekalipun orangnya banyak, jadi pasti punya satu tujuan. Nah, kenapa harus diawasi supaya tujuan yang tadi satu itu tetap akan kita laksanakan dan tetap akan tercapai seperti itu. Nah, yang terakhir masuk evaluasi. Kenapa saya evaluasi? Ini penting buat adik semua ketahui kenapa kemudian dalam manajemen ada yang istilah terakhir evaluasi. Karena ketika misalkan perencanaan tadi itu dengan tujuan yang sudah tetapkan tidak tercapai, tentunya harus dievaluasi. Kenapa? Supaya kemudian kinerja selanjutnya itu bisa tercapai tujuan tadi seperti itu. Ataupun kalau sudah tercapai, ya minimal tidak harus ada penguatan-penguatan. Karena kan yang namanya manajemen tadi dikatakan sama Debbie harus terstruktur dia. Kemudian dikatakan oleh ini harus direncanakan dulu seperti itu. Jadi begitu dia berbicara persoalan fungsi manajemen. Mungkin terkait dengan manajemen tadi, apa itu fungsi manajemen, mungkin buat adik-adik masih ada yang masih menjanggal, atau ada yang masih janggal di pertanyaan adik-adik, kayak masih perlu dipertanyakan, masih perlu dipahami. Mungkin silakan dipertanyakan supaya kita selesaikan. Oke, jadi karena adik-adik sudah paham terkait bagaimana pengertian manajemen dan bagaimana fungsi manajemen, jadi mungkin saya akan memberi kesimpulan terkait materi kita. Dan sebelum saya memberi kesimpulan, mungkin saya akan memberi kesempatan buat adik-adik menyimpulkan. Karena kan adik-adik dengan materi kemudian tadi sudah ada penjelasan terkait pengertian dan fungsi. Mungkin adik David atau Edi mungkin mau menyimpulkan sedikit saja terkait materi kita hari ini. Atau Alex mungkin mau menyimpulkan. Mungkin ini artinya kita simpulkan supaya kemudian poin-poin penting ini bisa masuk di kita punya pemikiran. Gitu. Mungkin adik Cesar mungkin simpulkan materi kita hari ini. Ya sedikit yang adik-adik pahami saja terkait tadi yang sudah dibaca kemudian yang saya sudah jelaskan. Mungkin adik ini mungkin oke, silakan adik ini untuk menyimpulkan materi kita persoalan manajemen dan fungsinya. Kemudian manajemen secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengambil kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sedangkan fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Mungkin itu saja Pak. Ya baik, terima kasih tadi oleh adik Kendi disebutkan terkait materi kita. Jadi betul sekali tadi yang disebutkan oleh adik Kendi, persoalan pengertian manajemen itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama seperti itu.
Kemudian untuk fungsi manajemen tadi ada 4. Yang pertama itu adalah perencanaan, ada pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi seperti itu. Jadi mungkin saya rasa materi kita sudah cukup untuk hari ini. Kemudian untuk supaya lebih kuat lagi terkait materi kita, saya akan bagi kelompok, 2 kelompok untuk saya berikan tugas mungkin. Kelompoknya mungkin dibagi saja dari kursinya 4 dan 5. Satu kelompok ada 4 orang. Ya, jadi totalnya kan ada 9 orang. Jadi kita bagi 2 kelompok saja. Satu kelompok itu 5 orang, yang satunya 4 orang. Jadi untuk tugas. Kemudian tugasnya itu dia terkait manajemen. Misalkan begini, adik-adik itu tulis aturan kehidupan adik-adik semua apa? Kemudian dikaitkan dengan manajemen. Apakah dengan aturan-aturan yang kemudian adik-adik sudah tulis ini, apakah manajemen itu berpengaruh dalam aturan tersebut? Tahu? Jadi sudah paham, tugas ini itu kan ada 9 orang. Jadi di 9 orang ini kan kita bagi kelompok ke satu kelompok ada 4, ada yang 5. Nah, tapi semuanya kan supaya aku semua, jadi semua tertulis aturan kehidupannya gitu. Toh, kemudian dikasih dalam kelompok itu. Cuma kita sama toh, kita sama dalam kelompok kan pasti tiap-tiap orang itu beda tujuannya toh. Aturan kehidupan itu berbeda-beda. Nah, jadi dengan perbedaan itu mereka kadang kemudian tulis aturannya kan bagaimana, kemudian terkait dengan manajemen seperti itu. Nah, untuk kelompoknya kita bagi saja per kursi. Di depan adik Ebi, Endi, Muhammad Yohanes, Endi dan Safar. Kemudian kelompok yang kedua ada Afat, ada Muhammad, ada Alex dengan Adi. Oke, jadi kalau mungkin untuk materi kita, saya rasa mungkin sudah cukup untuk hari ini. Jadi di akhir itu saya berikan tugas buat adik-adik supaya minggu depan itu kita lanjutkan materi kita, karena persoalan manajemen ini dia luas, jadi tidak bisa kalau kita bahas dalam satu pertemuan. Nanti minggu depan kita bahas lagi persoalan kan fungsi sudah, jadi nanti kita masuk di tujuan manajemen. Tapi untuk tujuan manajemen nanti minggu depan. Tapi tugasnya jangan lupa toh, supaya menguatkan adik-adik, supaya pemahamannya adik-adik terkait manajemen itu lebih luas, lebih masuk lagi, itu lebih paham lagi. Karena kalau kita jelaskan mungkin adik-adik masih bisa lupa. Jadi itu tugasnya jangan lupa supaya dikerjakan. Mungkin untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, mungkin untuk kita kelasnya silakan pimpin doa. Seperti biasa ya. Bisa silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, materi kita hari ini saya rasa cukup ya adik-adik. Terima kasih untuk keaktifan adik-adik, dan saya harap tugasnya itu bisa diselesaikan minggu depan supaya kita diskusikan, karena tadi sudah dibagi kelompok dan kemudian kita lanjutkan ke materi persoalan tujuan. Jadi mungkin cukup sekian dari materi kita hari ini ya. Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.